Apakah kalian pernah mengalami yang namanya less motivation atau kurangnya motivasi dalam diri? Orang-orang sering menyebutnya sebagai bad mood, rasa useless, ngedown, sampai tingkat terparahnya tuh gak ada gairah lagi buat hidup. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita diskusiin. Hai, perkenalkan aku Ika Musyaningsih. Kali ini aku bakal sharing tentang less motivation, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, less motivation adalah kurangnya motivasi seseorang yang bisa membuat seseorang tuh merasa bad mood, merasa useless, sampai-sampai gak ada gairah lagi buat hidup. Bad mood bisa membuat seseorang menjadi malas-malesan, uring-uringan, yang membuat hidupnya menjadi tidak produktif. Ketika hidupnya tidak produktif, lama-kelamaan dia nggak bisa mencapai goals yang dia pengenkan, dan dia bakal merasa useless. Perasaan useless ini, jika terus-terusan berkembang, akan membuat seseorang itu kehilangan arah, bahkan membuat seseorang itu nggak ada gairah lagi buat hidup. Ada banyak kasus bunuh diri di dunia ini dikarenakan kurangnya motivasi dalam diri seseorang. Wah, jadi bahaya ya. Kalau kalian udah merasa bad mood, cepet-cepet deh beli es krim, biar mood kalian anget terus. Kurangnya motivasi dalam diri seseorang bisa terjadi kepada siapapun, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, introvert, ekstrovert, bahkan seseorang yang disayangi oleh banyak orang, seseorang yang memiliki banyak teman, banyak sahabat, mereka juga bisa loh mengalami yang namanya less motivation. Secara umum, seseorang bisa mengalami less motivation dikarenakan ada banyak sekali energi negatif yang ada pada dalam diri seseorang, sehingga energi positif dalam dirinya tidak mampu meredam energi negatif tersebut. Dan anehnya, energi negatif ini bisa datang secara tiba-tiba. Bahkan, seseorang yang mengalaminya pun merasa heran. Perasaan 5 menit tadi aku happy-happy aja, aku habis hangout sama temen. Kok sekarang aku merasa bad mood ya? Sebenarnya, bad mood yang terjadi secara tiba-tiba tuh ada penyebabnya kok, yaitu hormon. Hormon yang berpengaruh dalam penentuan mood seseorang dinamakan hormon estrogen, yang mana hormon ini lebih banyak dibutuhkan dan lebih banyak diproduksi oleh perempuan daripada laki-laki, sehingga bad mood yang terjadi karena hormon ini identik dengan cewek yang lagi PMS. Karena pada saat itu hormon estrogen dalam dirinya sedang rendah. Jadi kalau lagi sama cewek yang sedang PMS, tolong sabar ya. Selanjutnya, ada penyebab kurangnya motivasi dalam diri seseorang yang tidak terjadi secara mendadak dan bisa kita sadari. Yang pertama, less motivation karena kegiatan fisik, dan yang kedua, less motivation karena kegiatan psikis. Less motivation karena kegiatan fisik bisa terjadi karena aktivitas kita sehari-hari seperti bekerja, kuliah, dan lain sebagainya yang menguras tenaga kita sehingga membuat kita merasa capek. Selain itu, ketika kita tidak melakukan apapun seperti tidur hibernasi sepanjang hari, membuat kita merasa useless yang juga dapat memicu terjadinya less motivation. Yang kedua ada less motivation karena kegiatan psikis. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang melibatkan pikiran dan perasaan kita. Contohnya adalah membohongi diri sendiri dan juga memikirkan masalah hidup. Membohongi diri sendiri itu kayak, sebenarnya aku tuh gak mau loh ngelakuin ini, tapi mau gak mau aku harus ngelakuin ini. Misalnya ketika mengobrol dengan seseorang yang menuntut kita untuk berkata iya, padahal sebenarnya nggak iya. Kasus ini sering terjadi ketika ada perkumpulan sanak saudara saat lebaran. Saat itu kita pasti diminta untuk menceritakan bagaimana kuliah kita, berapa nilai kita, padahal mereka sudah mempunyai argumen kalau kuliah itu adalah hal yang mudah dan nilainya juga harus tinggi dong. Nah, pada saat itu kita diminta untuk pura-pura happy di depan mereka, pura-pura fun di depan mereka, dan menceritakan hal-hal yang baik, atau bahkan kita bisa menceritakan hal yang sebenarnya nggak terjadi dalam dunia perkuliahan kita. Selain membohongi diri sendiri, memikirkan masalah hidup juga merupakan salah satu pemicu terjadinya less motivation. Dalam hal ini saya bagi menjadi 3, yaitu memikirkan masalah hidup di masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Pernah nggak sih lihat seseorang yang larut dalam kesedihan karena ditinggal oleh orang yang sangat ia sayangi? Atau pernah nggak sih melihat orang dewasa yang inner child-nya terluka? Memang
hal tersebut udah terjadi di masa lalu, tapi nyeseknya masih terasa sampai saat ini. Ada juga masalah yang baru mampir di hidup kita di detik ini, kayak masalah pertemanan, nilai mata kuliah yang anjlok, hingga kesulitan untuk memanage waktu karena saking banyaknya kegiatan yang kita ikuti, sehingga kita merasa overwhelmed. Kita akan merasa useless ketika kita tidak bisa mencapai goals yang kita inginkan. Atau kecemasan di masa depan, seperti mahasiswa semester akhir yang overthinking tentang karir kedepannya akan bagaimana. Mereka takut jika besok tidak mendapatkan pekerjaan, padahal hal ini belum terjadi. Tapi ya begitulah, namanya juga hidup, pasti ada masalah. Yang perlu diingat, semua masalah itu ada jalan keluarnya kok. Jika kita mengalami less motivation, kita bisa menanganinya dengan cara mengeluarkan energi negatif dan mengisi ulang energi positif yang ada pada dalam diri kita. Kita bisa mengisi ulang energi positif yang ada dalam diri kita dengan cara yang pertama, memperbanyak ibadah. Karena ibadah merupakan meditasi yang bisa menenangkan hati. Ibadah tuh ibaratnya kayak ngobrol sama sang penciptanya kita, sang pencipta masalah, juga sang pencipta solusi. Yang kedua, dengan melakukan hobi, seperti mendengarkan lagu, menyanyi, olahraga, memasak, dan hal lain sebagainya yang bisa meningkatkan mood kita. Jika masalah yang dirasa terlalu berat, kita bisa melakukan solusi yang ketiga, yaitu dengan cara curhat ke orang yang kita percayai, seperti teman, sahabat, atau keluarga, untuk sekedar sambat atau sekedar membagikan kritikan-kritikan kita terhadap dunia. Selain itu, kita juga bisa mencegah terjadinya less motivation dengan cara berkumpul dengan circle pertemanan yang sehat, circle pertemanan yang bisa mendukung tujuan hidup kamu. Kita juga bisa membawakan energi positif kepada mereka, karena energi itu menular. Ketika kita membawakan energi positif, mereka kemungkinan besar juga akan positive vibes, sehingga energi positif yang kita punya akan semakin besar, yang akan berbalik kepada diri kita juga. Sekarang ada pikiran yang terbesit di benakku. Wajar nggak sih kalau kita ngalami less motivate? Jawabannya wajar banget ya teman-teman. Karena kita manusia biasa. It's okay to not be okay, selama kadar stres yang kita miliki masih bisa kita kontrol. Tapi kalau kamu benar-benar merasa ngedown, please jangan melukai diri ya. Aku punya satu kutipan yang bisa kalian ingat ketika kalian merasa ngedown. Semua ciptaan Tuhan itu ada gunanya. Dan Tuhan tidak mau repot-repot menciptakan suatu hal jika tidak berguna. Jika kamu tidak memiliki alasan yang besar untuk hidup, it's okay. Tetaplah hidup, walau hanya sekedar untuk mencicipi es krim di esok hari. Hidup itu seperti roda. Dan yakinlah, setelah down, pasti ada up. Aku Ika, terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Bye-bye teman-teman. You were an angel in the shape of my